Ya, oke. Eh, untuk kali ini gue bakalan ngejelasin lebih lengkap lagi tentang fungsi trigonometri. Karena mungkin masih banyak yang agak keliru sama fungsi trigonometri ini. Dan gue juga bakal ngasih tahu tips-tipsnya gimana caranya kalau misalnya gimana cara gampangnya kalian nentuin fungsi ataupun grafiknya. Karena dari yang gue lihat emang ada beberapa yang masih salah dan beberapa yang masih susah buat nyari patokan dan gimana caranya nentuin sin sama cosnya. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu, gue bakal ingetin lagi ke kalian kalau misalnya ini nih sin sama cos ya. Ini kalian bisa lihat yang biru itu cos, ini yang biru, yang merah itu sin. Dan kalian bisa lihat di sini gue mau ngasih tau lagi kalau misalnya di sin itu mulai dari gunung terus lembah ya, dari gunung dulu, satu gunung terus lembah, itu satu gelombang. Dan setengah gelombang ya, berarti itu antara satu gunung atau satu lembah. Sedangkan kalau cos itu mulai dari titik maksimalnya dulu, yaitu gunung, setengah gunung sini sampai setengah lembah. Setengah gunung sampai sini, setengah gunung sini, satu lembah, habis itu setengah gunung. Yang berarti dia ini dimulai dari titik antara maksimal atau minimal dulu. Soalnya kalau misalnya amplitudonya minus ya, lihat ini minus, itu dia bakal mulai dari lembah dulu. Kalian bisa lihat lembah, gunung, sama ini setengah lembah, satu gunung, setengah lembah ya. Ini perbatasannya di sini, ini perbatasannya. Jadi ini tuh istilahnya satu dari sini sampai sini itu satu periode. Nah, satu amplitudo itu berarti dalam satu periode kita mempunyai satu gelombang gitu ya. Seperti yang gue bilang tadi, satu gelombang itu terdiri dari apa ya, kalau misalnya sin terdiri dari dari satu gunung satu lembah. Kalau misalnya cos itu setengah gunung satu lembah, habis itu setengah gunung, atau sebaliknya. Itu untuk amplitudonya. Nah, untuk B atau ini tuh apa namanya tuh, banyaknya gelombang dalam satu periode. Satu periode ini kan 2pi atau 360 derajat ya kan. 2pi itu 360 derajat. Kalau misalnya kalian masih lupa cara ngitungnya, kalian anggap aja itu 180. Iya benar ya. Ya. Jadi 180 dibagi sama kebalik. Derajatnya dibagi sama 180. Itu bakal jadi misalnya 360 dibagi 180 kan hasilnya 2 tuh. Itu 2pi. Kalau misalnya ini berarti 180 dibagi 180 berarti pi. Kalau misalnya ini berarti kan 180 dibagi 180 dibagi 60 dibagi 90 ya kan. Berarti kan 1/2 setengah kan. Jadinya pi per 2. Soal ada pi-nya. Itu cara ngitungnya. Soalnya di soal bakal banyak nanti keluar yang nggak pakai derajat tapi pakai pi. Jadi kalian kalau misalnya kalian nggak mau ngapalin, opsinya ya cuman kalian ya kalian hitung aja gitu kan. Nah, untuk nah, habis itu selanjutnya di sini ada bentar belum. Di sini gue bakal tunjukin kalau misalnya dia itu amplitudenya 2. Amplitudo B-nya itu 2. Jadi bentuknya begini. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini yang sin dulu ya. Ini gue matiin dulu yang cosnya. Nah, yang sini nih satu gunung sama satu lembah. Itu cuman berakhir di pi. Yang berarti yang kalau misalnya kita lanjutin lagi kan itu kan sampai di 2pi. Itu kan berarti dia punya 2 gelombang kan. Satu sini, satu gelombang, 2 gelombang. Jadi dalam satu periode dia mempunyai 2 gelombang. Ngitungnya gitu aja. Sama kayak cos. Kalau cos kan bedanya kan dari titik maksimal atau minimal dulu. Ya kan? Habis itu udah sampai atasnya lagi. Habis itu ke bawah tuh sampai atasnya lagi. Nah, itu satu periode. Di sini gue bakal balikin lagi jadi 1. Oke.
Lalu di sini ada alfa. Di sini nggak ada, di Desmos tuh nggak ada alfa ya, jadi gue pakai A kecil aja. Di sini alfanya ini gimana bilangnya ya? Nah, alfanya ini bakal nentuin pergeseran kanan kiri dari si apa namanya ininya nih, apa grafiknya. Jadi misalnya gue bakal kasih dia minus pi, ya, minus pi. Nah deh, minus pi per minus pi per 3, minus pi per 2 misalnya. Nah, berarti grafik itu maju 90 derajat. Di sini nggak terlalu kelihatan ya kalau misalnya grafiknya maju, soalnya ya istilahnya kenapa ini nggak terlalu kelihatan? Ya karena istilahnya tuh kan ini kan bilangnya gimana ya? Ini kan dari sini ke sini. Ini sampai bawah. Ini kan 180 derajat ya. Oh enggak, sebentar, gue matiin dulu yang cos. Nah, ini kelihatan nih. Oke, ini kalian bisa lihat, ini kan dia maju 90 derajat ya, berarti dia maju sampai sini nih. 90 derajat itu berarti dia maju. Aduh, kepecet lagi. Dia maju 90 derajat, berarti dia sampai sini kan. Nah, kalian bisa perhatiin lagi, kalau misalnya pas gue majuin grafik scene 90 derajat ke depan, itu bentuknya kayak grafik cos yang minus, grafik cos yang amplitudenya minus. Sedangkan kalau misalnya ini gua mundurin, kalau misalnya ini cos, nah kalau misalnya ini gua mundurin, yang berarti itu plus 90 derajat, dia bakal jadi cos yang plus, cos yang positif. Kalian lihat ini. Itu jadi kemana kan rumusnya ya. Nah, sebenarnya itu rumusnya kalian nggak bisa langsung pakai asal taruh aja kan. Jadi maksud gue gitu, kalau misalnya bentukannya itu begini, ya kan, B dalam kurung X plus A, itu kalian nggak bakal bisa. Karena apa? Karena kalau misalnya amplitudenya masih 1 oke, tapi kalau misalnya amplitudenya 2, amplitude sih jadinya. Itu kalau misalnya B-nya 1 masih oke, tapi kalau misalnya B-nya udah 2, ya, itu bakal sedikit teroriented gimana bilangnya. Pokoknya jadinya ini tuh bukan 90 derajat. Dia mundurnya enggak 90 derajat, tapi 45 derajat doang. Kalian bisa lihat di sini. Ya. Itu bukannya 90 tapi 45 karena kebagi 2. Kecuali kalian hilangin nih kurungnya, kalian keluarin. Itu bakal balik lagi jadinya 90 derajat. Kenapa begitu? Jujur gue nggak tahu sebenarnya. Jadi gue baru nyadar kemarin aja kalau misalnya kalian mundurin grafik atau majuin grafik, pokoknya A-nya kalian putar-putar, A-nya kalian maju mundurin, itu rumus dari sin ke cos ke sin ke cos ke sin yang 90 derajat itu segala macam, itu harus kalian terapin pas B-nya ini lagi di dalam. Jadi istilahnya kan B-nya kalian masukin dulu ke dalam, lalu baru kalian tambah atau kurang ya A-nya, alfanya, baru abis itu terakhir kalian keluarin lagi B-nya gitu. Ya kalian nggak keluarin juga sama aja, cuman kan yang diajarin dengar ya rumusnya dikeluarin kan gitu. Tapi ya mungkin itu yang pengen gue kasih tau lagi sih kalau buat alfanya. Coba gue balikin lagi jadi 0. Gue balikin jadi 1. Sip. Nah, untuk C-nya, sebenarnya C ini adalah satu hal yang paling krusial di antara semuanya. Jadi istilahnya kalau misalnya C-nya 1 deh. Ya. Kalau misalnya amplitudenya gue naikin jadi misal 2 gitu. Masih 2. Masih banget. 2. Nah, kalian bakal bingung di mana titik mulainya. Misalnya gini. Dia kelihatan kayak mulai dari 2. Kelihatan kayak mulai dari 2. Jangan ini deh, di gue minusin deh amplitudenya biar kelihatan.
Nah, ini gue matiin dulu yang kosnya. Nah nih, ini tuh kelihatan kayak mulainya tuh dari sini, dari pi per 6, yang padahal dia itu mulai dari sini, itu mulai dari sini. Jadi saran gue ya, setiap kali kalian dapat grafik, kalau misalnya kalian mau nentuin grafik itu fungsinya apa, yang pertama kalian harus lakuin selain ya kalian mau nentuin sine fokus, pertama-tama itu pasti yang kalian harus lakuin tuh C-nya tuh kalian benerin dulu. Semisal ini kan C-nya salah ya, misalkan C-nya 1 ya, berarti dia kan naik 1 tuh. Naik 1, Y-nya itu kalian turunin dulu grafiknya. Soalnya kalau misalnya naik begini, kalian bingung sendiri lihatnya. Misalnya di sini ada angkanya, di sini ada angkanya pi per 6. Ini kalau nggak salah ada soalnya deh. Iya, ini ada soalnya. Di sini kalian bakal bingung soalnya nggak ketahuan nih kalau misalnya ini tuh lagi lagi naik. Misal di sini ada angkanya pi per 6 ya kan, dan kalian mikir kalau misalnya kalian mau sin, berarti kan sini itu kan kalian bisa mulai dari sini nih ya kan. Tapi kalian bakal gimana bilang ya, ya salah, karena itu kalian tuh sebenarnya harusnya mulai dari sini ya kan, mulai dari langsung dari 1. Jadi kalau misalnya kalian pengen, kalau misalnya ada yang lebih ini kok lebih oriented, ini kan masih kelihatan sebenarnya masih gampang ya, karena mungkin cuman ininya doang kan. Tapi kalau misalnya ini grafik gue majuin, misal pi per 12, nah kalian lihat nih ya kan, ini kan ada di pi per 4 ya kan, di sini ada di pi per 4, dan kalian mungkin mikir ini mulainya dari pi per 4 kan, karena kalian belum turunin dulu grafiknya. Atau kalian malah mikirnya mulai dari sini, dari 0. Tapi kan ini kan beda nih, yang padahal mulainya tuh dari sekitaran sini nih. Mana ini kalau satunya, nah dari sekitaran sini nih, sini. Nah itu kan agak susah ya kalian mikir, kadang ngeliatnya ya. Jadi saran gue adalah kalau misalnya kalian mau nyari grafik, nyari fungsi lewat grafik, dari grafik itu adalah P-nya, C-nya kalian turunin dulu, kalian benerin dulu istilahnya gitu loh. Bentar. Nah kalau C-nya udah bener, kalian bisa lihat lagi kan di sini, oh ternyata mulai dari sini. Dan ini benar karena emang mulai dari sini kan nih, simetris kan, gunungnya lembahnya sama gunungnya jaraknya sama. Nah kalau udah begini kalian bisa gampang gitu mau nyari, entah kalian mau mulai dari sin, entah kalian mau mulai dari cos, entah kalian mau nyari alfanya, entah kalian mau nyampe amplitudo atau b-nya, itu lebih gampang karena c-nya udah benar. Jadi kalian nggak terdisorientasi lagi, apa sih gimana bilangnya, jadi kalian ngeliatnya tuh nggak aneh lagi gitu loh, grafiknya tuh nggak aneh lagi. Oke, jadi itu tips pertama. Kalau misalnya, jadi gue simpulin lagi, kalau misalnya kalian nyari, entah kalian mau nyari fungsi dari grafik, itu kalian harus cari C-nya dulu. Yang C-nya dulu ini kalian cari, terus kalian benerin grafiknya supaya kalian lebih kelihatan. Atau kalau gue biasanya tuh di kertasnya itu gue kasih garis. Jadi misalnya ini kan naik nih, misalnya nih di 1 ya kan, ini di sini nih di bagian satunya ini gue kasih garis di sini. Di sini gue kasih garis, jadi supaya enak lihatnya. Ini gue kecilin dikit, sama aja ya. Jadi di satunya ini gue kasih garis. Kalau misalnya kalian gak mau gambar ulang lagi ya, tapi ya gitu aja, kalian kasih garis titik-titik serah kayak gimana, kalian kasih garis supaya jadi kalian tahu gitu kalau oh itu mulai dari situ gitu. Dan kadang ada juga gambar yang ada kampret yang nggak ada bantuan sama sekali, maksud gue tuh kayak hampir nggak ada petunjuk. Kayak waktu itu tuh di latihan kelima yang dikasih Bu Inggar, itu bener-bener hampir nggak ada petunjuknya. Kelihatannya sih emang cuman naik doang 1 C-nya, cuman bener-bener angka yang dikasih itu kurang jelas, ada yang kayak gitu. Itu emang karena stylenya aja, tapi lebih banyak kalau yang angkanya itu lebih jelas gitu kan. Karena kalau misalnya grafik yang udah digambar gitu,
biasanya tuh gambarnya emang kurang bener, biasanya kurang simetris, entah kurang ke kanan dikit, atau entah nanti di bagian bawahnya itu kurang naik dikit, segala macam. Kayak misalnya misalnya ini agak gue ya, ini agak gue geser misalnya nih. Misalnya ini A nya agak, nah misal begini nih, agak geser dikit. Nah misalnya begini, misalnya A nya kan harusnya kan berdiri di sini ya, cuman ada misalnya gambar yang dia lurus sampai bawah sini, benar-benar lurus, nggak naikin tapi lurus. Itu gambar yang emang agak aneh, soalnya ya begitulah namanya soal ya. Dan angka-angkanya juga kadang kurang jelas kan, tapi lebih banyak itu angkanya diberikan itu emang jelas, cuman agak tricky aja. Kayak misalnya kemarin tuh ada soal yang cuman dikasih seperempatnya doang. Maksud gue seperempat tuh dari sini, bentar harus gue turunin dulu biar kenapa. Seperempat itu kan segini nih, seperempat gunung, seperempat gelombang. Ini kan satu gelombang, setengah gelombang, ini seperempat gelombang. Jadi kemarin tuh ada soal yang dikasih cuma seperempat gelombang doang. Jadi dari di sini sama di sini ada angkanya. Jadi kalian bisa tentuin aja kan. Kalian bisa tentuin seperempat gelombangnya. Dan karena kalian harus ingat ini, kalau misalnya itu seperempat gelombang udah ketahuan jaraknya, kalian pasti bisa tahu satu gelombang itu berapa. Karena ya basic itu seperempatnya, tinggal kalian hitung aja kan. Cuman kadang kan emang karena gambar yang kampret itu, kadang kita bingung sendiri itu sebenarnya mulai dari mana, itu berhentinya di mana. Dan ada waktu itu yang dia itu nggak berhenti di 180, dia agak naik tapi ada titiknya 180 kan, cuman dia agak naik gitu. Dan karena itu dipikirnya itu dia berhentinya pasti 180, padahal mah enggak. Kayak gini lah, gini misalnya gini, ini kan 2pi nih ya kan, ini kan 2pi di sini, 2pi nih ya kan. Mikirnya itu dia berhentinya di sini, padahal kan dia lebih lanjut lagi ya, dia agak lanjut lagi kan. Cuman ada angka di sini kan, ada 2pi di sini ada angka 2pi, cuma sebenarnya lanjut lagi. Itu yang agak tricky sih kalau misalnya nanti bakal ada soal. Terus lanjut lagi, setelah kalian udah ketemu C-nya, baru kalian kalian cari alfanya ya, kalian tinggal geser aja itu kan. Terus lanjut kalian sebelum itu kan gue bilang ya, kalau misalnya sebelum kalian nyari sin atau cos itu kalian cari C-nya. Nah abis cari C-nya baru kalian cari entar kalian mau pakai sin atau cos, karena emang di grafik itu kalian bisa pakai sin atau cos sama aja kan. Soalnya yang berbeda itu cuman di kayak sin ke cos tuh cuma beda 90 derajat doang istilahnya lah. Jadi kalian bisa tinggal tentuin kalian mau pakai sin atau cos. Nah setelah kalian tentuin kalian mau pakai sin atau cos, baru kalian geser sesuai sama kalian titik awal sama titik akhirnya di mana. Itu yang Binger sering ngomong, itu tentuin titik awal sama titik akhirnya. Misalnya gini kan, ini kan biasa nih, kalian tentuin titik awalnya misalnya di sini titik awalnya, ini titik akhirnya ya. Atau kalau misalnya emang cuman ada seperempat doang, misalnya cuma ada sini doang, ya udah nggak apa-apa, titik awal di sini ya, titik awal di sini, titik akhirnya di sini. Nah berarti kalian dapat seperempat gelombang, kalian tinggal tentuin aja satu gelombangnya apa gitu kan. Atau misalnya kalian nemu di sini sama di sini seperempat gelombang, ya udah kalian tentuin aja. Atau kalian nemu titik awal di sini, titik akhirnya di sini, ya udah kalian tinggal tentuin aja. Sebenarnya simpelnya segitu aja kalau misalnya buat nyari titik awal sama titik akhir. Dan nanti akhirnya dari situ kalian bisa dapat alfanya dengan cara kalian geser-geser lagi segala macam. Terus kalian juga bisa langsung nemu B-nya sekalian, karena kalian tahu satu jarak dari seperempat, setengah, atau satu gelombang itu berapa, dan kalian pasin sama jarak dari satu periode itu berapa. Karena jarak satu periode itu kan pasti 360 derajat atau 2pi. Kalian tinggal pasin aja. Misalnya kalian dapat seperempat gelombangnya itu, misal seperempat gelombang itu seperempat gelombangnya itu pi per 4 ya kan. Berarti satu gelombangnya
ya pi, karena seperempat gelombangnya pi per 4 berarti satu gelombangnya pi kan. Nah karena satu gelombangnya pi dan satu periode itu 2 pi, satu periode kan 2 pi ya. Nah berarti kalian dapat b nya itu 2, udah gitu doang. Nah untuk a nya itu ya kalian tinggal tentuin mana titik maksimum sama titik minimumnya. Dan itu kalian kalau misalnya udah tahu, udah mundurin dulu c nya, itu kalian bakal lebih gampang, karena kalau c nya kalian udah kalian benerin, itu titik maksimum sama minimumnya lebih kelihatan lagi, dan kalian tinggal pilih salah satu aja. Misalnya kalian mulainya dari sini kan, misalnya kalian mulai dari sini nih, berarti ya titik minimumnya ini, ya udah titik minimumnya 2, maksimumnya 2. Terus kan titik minimumnya 2 dan udah pas, udah simetris atas bawahnya, ini atasnya sama bawahnya udah simetris, ya udah kalian tinggal pakai min 2 aja, udah selesai. Kecuali masih belum simetris, kalian mau hitung terserah kalian. Tapi kalau misalnya udah simetris kayak gini, ya udah tinggal dipasin aja. Kalian mau tinggal tentuin aja kalian maunya yang mana mulainya gitu. Dan udah, mungkin terakhir yang bakal gue kasih tau, kalau misalnya kalian mau tuh puter, maksud gue tuh kalian mau cari grafik dari fungsi, itu yang pertama yang kalian harus perhatiin adalah yang pertama yang b nya tadi, ini b nya itu di luar apa di dalam. Terus kedua, balik aja caranya. Kalau tadi itu kalau mau nyari grafik kalau mau nyari fungsi dari grafik itu, kalian mulai dari C ke alfa ke B terus ke A. Kalau misalnya kalian mau nyari grafik ini, kalian mulai dari A nya dulu, dari A ke B, alfa, terus terakhir C. Karena emang harus berurutan gitu, lebih enak berurutan gitu sebetulnya. Gak mungkin kalian tiba-tiba udah naik turunin grafik kan, ntar bingung sendiri kan. Jadi udah gitu aja sih. Mungkin gue bakal bikin video yang lebih jelas lagi ke depannya. Kalau mungkin gak ada ke depannya karena gue udah malas bikin videonya, juga udah malas sebenarnya. Tapi ya udah sekian. Dan gue mungkin nganggap kalau video pakai kertas lebih enak. Ya udah, thank you.